evening session untuk unit kompetensi yang ketiga. Iya, sebelum saya membuka, silahkan absen terlebih dahulu ya, Bapak Ibu ya. Absen, klik hadir di materi unit kompetensi 3, pemeriksaan kehalalan bahan dan PPH. Jadi jangan sampai miss absen lagi ya, Bapak Ibu ya, karena nilainya lumayan. Oke, eh, sepertinya ada yang belum masuk, tapi yang nggak apa-apa. Kita mulai aja ya, Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Iya, tuh. Oke. Iya, ini kita masuk unit kompetensi yang ketiga ya, Bapak Ibu ya. Masuk unit kompetensi yang ketiga. Tadi saya lihat ya di bagi yang peserta bagian saya, alhamdulillah untuk tugas unit satunya sudah mengumpulkan semua. Ya saya harapannya Bapak Ibu untuk tugas unit satu sudah semua ya Bapak Ibu ya, tugas unit satu sudah semua. Kalau yang unit 2 tugasnya nanti sore nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sambil memperhatikan dulu aja nggak apa-apa. Oke, iya kemarin. Kita sudah itu ya Bapak Ibu ya unit satu membuat rencana audit, persiapan sumber daya auditnya. Unit 2 kita sudah melakukan desk audit ya Bapak Ibu ya, desk audit atau pra pemeriksaan audit tahap satu ya untuk berkas-berkas pertama yang baru masuk seperti itu. Ya, misalkan berkas-berkas terkait company profile, kemudian dokumen SJPH, dan juga bukti-bukti implementasi SJPH kecukupan awalnya seperti itu ya. Seperti bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pembinaan SDM, audit internal, dan kaji ulang manajemen ya. Ya dari desk audit atau audit tahap satu seperti itu berlanjut ke unit 3 atau audit visitasi ya Bapak Ibu ya, audit kunjungan. Jadi unit 3 ini tentang audit kunjungannya ya, kunjungan ke lokasi produksinya si pelaku usaha, lokasi produksi atau misal kalau jasa lokasi logistiknya ya, lokasi jasa logistiknya seperti itu, tergantung ruang lingkup pelaku usahanya lagi. Oke, iya, izin. Iya, izin saya share screen lagi. Iya, sama ya Bapak Ibu ya untuk tujuan memastikan peserta ya sudah mendapatkan aspek knowledge-nya, pengetahuan, skill untuk melakukan pemeriksaan. Jadi nanti skill pemeriksaannya sudah ini ya Bapak Ibu ya, sudah harus bisa dipahami nanti cara melakukan interview atau wawancara ke bagian yang itu titik kritis, kemudian caranya mengobservasi, kemudian nanti caranya mereview dokumen dan rekaman seperti itu. Dan sikap kerja ya, sikap kerja ini terkait dengan kode etik auditor halal ya, Bapak Ibu. Iya, iya. Ini ya kode etik auditor halalnya ya, Bapak Ibu ya. Sikap kerja di unit kompetensi yang ketiga. Iya, jadi tugas auditnya dilakukan sebagai ibadah ya, Bapak Ibu ya. Jadi tugas auditnya harus benar seperti itu dan harus bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Kemudian ya kalau memang ketemu dengan bahan-bahan yang memang jelas tidak halal ya, Bapak Ibu ketemu saat audit onsetnya itu ketemu bahan yang memang jelas tidak halal, misalkan ya pengalaman audit saya audit untuk rumah makan Padang ternyata pakai angciu, pakai arak ya, pakai arak untuk soto Padangnya itu, nah itu langsung
Ya langsung saya jelaskan saja bahan-bahannya ini tidak halal, tidak bisa digunakan untuk proses produk halal. Ya, misalkan ketemu bahan yang memang jelas tidak halal, ya bisa langsung diungkapkan saja ya Bapak Ibu ya, dijelaskan ke pelaku usahanya. Karena Bapak Ibu sudah dapat ilmu-ilmunya ya terkait dengan pemenuhan kriteria bahan yang memenuhi atau tidak memenuhi SJPH ya. Jadi langsung diberitahukan saja di tempat. Oke ya. Kemudian ya teliti ya pasti ya teliti teliti memeriksa data-data yang memang diperlukan seperti itu ya teliti teliti mengeceknya ya Bapak Ibu ya terutama di bagian yang memang itu bahan kritis ya Bapak Ibu ya di bahan kritis wajib teliti terkait pemenuhan kecukupan dokumen pendukungnya seperti itu. Pandai dan menguasai bidangnya yaitu pasti ya karena nanti tugas auditnya ya sebidang dengan bidangnya Bapak Ibu ya, bidangnya farmasi ya harus pandai mengaudit produk farmasi. Bidangnya peternakan, kedokteran hewan ya harus pandai mengaudit produk yang itu produknya rumah potong hewan ataupun produk-produk hasil olahan peternakan seperti itu. Misalkan bidangnya pangan ya pandai mengaudit untuk produk makanan minuman ya seperti itu ya Bapak Ibu. Ya objektif, kritis, ya itu ya transparan ya. Jadi ya mengaudit ya memang sesuai dengan kondisi apa adanya seperti itu. Kalau memang eh, yang ditunjukkan oleh pelaku usaha itu memenuhi SJPH ya sudah kita tulisnya di laporan ya memenuhi. Tapi kalau memang tidak memenuhi ya sudah ditulis di laporan atau di checklistnya itu belum memenuhi atau masih ketidaksesuaian ya seperti itu, Bapak. Tidak tidak menyalahgunakan hak wewenangnya sebagai auditor halal, tidak menerima pelayanan apapun di luar kegiatan audit. Ya, misalkan audit luar kota atau luar negeri ya, Bapak Ibu ya, misalkan sudah dibelikannya transportnya kelas ekonomi pesawatnya ya sudah diterima saja ya Bapak Ibu ya kalau dibelikannya pesawatnya kelas ekonomi ya tetap berangkat audit seperti itu jangan mintanya kelas bisnis terus pesawatnya harus ini harus itu ya seperti itu ya Bapak Ibu ya jadi apa disesuaikan dengan kemampuannya pelaku usaha kalau terkait dengan transport itu juga ya jangan mintanya mesti kelas bisnis dan harus yang ya harus yang maskapainya ya itu ya Bapak Ibu ya jadi di keep terus terkait kode etik auditor halalnya karena berkaitan dengan sikap kerja ya. Oke, ya unit 3 elemen ya ininya ya untuk unit 3 yang perlu dikuasai ini ya Bapak Ibu ya melakukan opening meeting, pertemuan pembukaan, bisa untuk membuka rapat ya Bapak Ibu membuka audit, kemudian melakukan verifikasi lebih lanjut terkait dengan implementasi SJPH yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kan verifikasi awalnya sudah saat desk audit sudah saat di unit 2 ya Bapak Ibu ya. Kemudian verifikasi lebih lanjutnya lagi di unit kompetensi yang ketiga. Kemudian bisa melakukan closing meeting. Iya, ini ya Bapak Ibu ya perkenalan tim auditnya. Perkenalkan tim audit, diserahkan surat tugasnya dulu, jelaskan tujuan auditnya, verifikasi pemenuhan kesesuaian kriteria SJPH. Ya, kalau ada tim audit, nanti misalkan ada dari syariah expert atau dari itu ya Komisi Fatwa MUI Provinsi setempat ya diperkenalkan juga. Ada bahwa petugas pengambilan sampel juga diperkenalkan juga ya Bapak Ibu.
Ya, jelaskan ruang lingkup auditnya, jenis produknya yang akan diaudit hari itu apa saja. Misalkan kalau logistik ya berarti jasa penyimpanan dan jasa pendistribusian misalkan. Atau jenis produk yang diaudit hari ini apa minuman dengan pengolahan dan eh, produk olahan daging atau produk olahan perikanan. Ya, dijelaskan ruang lingkup auditnya berdasarkan produk yang akan diaudit di hari itu ya, Bapak Ibu. Menjelaskan interest area, spesifik area, misalkan kalau dia ini ya, kalau misalkan dia ada cold storage pihak ketiga, ada penyimpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Misalkan dulu saya audit olahan daging seperti itu ya, ternyata penyimpanannya dilakukan oleh cold storage pihak ketiga. Nah, itu juga harus dijelaskan ya saat opening meeting. Menjelaskan pengambilan sampel kalau ada, nanti biar dijelaskan oleh petugas pengambilan sampelnya. Isi borang audit atau isi checklist audit yaitu cukup ditunjukkan ininya saja ya, ditunjukkan secara ringkas saja yang akan diperiksa ya bagian ini, bagian produksi, bagian gudang, bagian pembelian, bagian logistiknya, kriteria kelemahan hasil audit ya ini kalau dulu ya Bapak Ibu ya kalau dulu masih ada itu kalau dulu masih di itu ya masih di MUI itu ada kriteria kelemahan audit itu misalkan perlu perbaikan, lalu ada mayor, ada minor seperti itu ya dulu ada. Cuma untuk saat ini ya audit halal hanya dua ya Bapak Ibu ya hanya sesuai dan tidak sesuai saja ya. Jadi nggak seperti ISO ada mayor, minor, observasi dan sebagainya. Di halal cukup dua ya sesuai dan tidak sesuai saja. Iya, agenda auditnya yang dibuat di unit satu dijelaskan ya Bapak Ibu ya agenda auditnya, opening meeting jam berapa, closing jam berapa, cek bahan jam berapa, cek proses produksi jam berapa, cek gudang jam berapa, dijelaskan ya. Kalau rencana auditnya masih bisa berubah, nah itu masih mungkin ya, mungkin ya ada personil yang nggak available atau mungkin shift-nya ganti ya, jadi bisa dikomunikasikan saat opening meeting juga. Dijelaskan dokumen yang dibutuhkan, jelaskan dokumen yang dibutuhkan, manual halal yang sudah diupdate, manual halal yang sudah direvisi, SOP-SOP halal yang sudah direvisi atau yang terupdate, seperti itu ya. Formula produk, form-form penerapan SJPH-nya ya, minta disediakan ya. Oke. Iya, kerahasiaan data ya, confidentiality-nya ditekankan ya Bapak Ibu ya saat pembukaan bahwa proses audit sertifikasi halal hari ini dijaga kerahasiaannya hanya untuk sertifikasi halal perusahaan XYZ saja. Contohnya seperti ya biar nggak tegang-tegang banget juga ya perusahaan kita persilakan untuk menjelaskan company profile-nya, proses bisnisnya seperti apa untuk apa namanya biar nggak tegang-tegang banget apa saat opening meeting. Oke, iya itu tadi sudah saya jelaskan beberapa ya Bapak Ibu ya poin-poin untuk melakukan opening meeting. Iya. Silakan Bapak Ibu yang ingin mencoba aktif di pagi hari ini untuk mendemonstrasikan simple aja opening meetingnya mau audit ke suatu perusahaan. Silahkan, saya persilahkan. Yang mau mencoba, Bapak Ibu boleh, silahkan.
Hmm, ya, ini silakan Bapak Ibu yang mau mencoba demonstrasi opening meeting, saya persilahkan untuk nanti nilai keaktifannya tetap dicatat. Sama kalau opening meeting kalau audit luar negeri pakai bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Opening meeting audit luar negeri pakai bahasa Inggris, tapi poin-poin yang tadi juga dijelaskan ya, seperti itu. Iya nih. Oh ya, izin saya lanjut dulu aja ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada yang mau demonstrasi boleh nanti di chat Zoom kasih tahu saya. Tapi itu ya Bapak Ibu ya yang perlu dijelaskan opening meeting, agenda auditnya, tujuan auditnya apa, perkenalan juga, dan mintakan ke perusahaan dokumen-dokumen ya tadi ya dokumen-dokumen yang sudah diupdate, kemudian rekaman-rekamannya juga, bukti-bukti implementasi SJPH-nya juga yang sudah diupdate setelah unit 2 ya, setelah pra pemeriksaan. Oke, nah ini untuk bahan-bahannya ya, Bapak Ibu ya, ruang lingkup bahan untuk sertifikasi halal. Ya, jadi tidak hanya bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong saja seperti itu ya. Jadi ada 5, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 ini ya, 6 jenis, 6 jenis bahan ya, yang dia itu bisa jadi bahan kritikal seperti itu. 6 jenis bahan ini bisa jadi jadi bahan yang kritis seperti itu ya. Kalau bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong sudah harus bisa ini ya, sudah harus bisa bedakan ya Bapak Ibu ya, bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong ya. Nah, gelatin bisa jadi bahan baku tambahan penolong ya Bapak Ibu ya, tergantung konteks produknya. Gelatin jadi bahan baku kalau dia produknya kapsul ya, kalau kapsul produknya berupa kapsul seperti itu, berarti bahan bakunya adalah gelatin ya, kapsul yang untuk obat itu. Kalau bahan tambahan, misalkan gelatinnya dipakai untuk bikin permen lunak, bikin marshmallow ya, seperti itu. Dia sebagai bahan tambahan. Gelatin sebagai bahan penolong, gelatin untuk penjernihan jus ya, misalkan untuk penjernihan jus, nah itu gelatinnya sebagai bahan penolong. Jadi dilihat dari konteks proses produksinya dulu ya, Bapak Ibu. Sudah harus bedakan bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong. Tapi yang mesti sudah bisa bedakan bahan kritis dan bahan tidak kritis ya, Bapak Ibu. Itu. Ya, misal whey laktosa, nah itu bahan sangat kritis ya, Bapak Ibu ya, whey laktosa, nah itu bisa bahan sangat kritis, bisa jadi bahan baku juga untuk pembuatan apa? Pembuatan minuman ya, seperti itu. Kemasan, ya kemasan hanya kemasan primer saja ya, Bapak Ibu ya, kemasan primer, kemasan yang langsung membungkus produknya, yang langsung kontak dengan produknya, kemasan primer ya. Jadi kemasan polipropilen misalkan tidak ada sertifikat halalnya bisa pakai sementara sebelum Oktober 2026 bisa pakai dokumen pernyataan bebas hewani, bebas babi dari produsen kemasan polipropilennya itu. Nah, seperti itu ya karena bisa pakai itu untuk produksi kemasan polipropilennya bisa pakai kalsium stearat ya. Stearatnya bisa dari lemak hewani. Ya, pelumas, grease, sanitizer yang kontak dengan bahan atau produk. Ya, misalkan itu ya bikin ompreng MBG itu pakai itu ya bisa pakai lemak ya. Itu untuk pelumasnya itu untuk ngebentuk stampingnya itu bisa pakai.
lemak ya. Jadi atau pelumas conveyor. Nah, itu juga bisa dari turunan lemak ya, sehingga bisa jadi kritikal dan harus ada dokumen pendukung kehalalannya. Sanitizer untuk mesin kopi, sanitizer untuk sanitizer untuk talenan daging ya, seperti itu ya, sanitizer untuk mesin-mesin produksi. Nah, itu juga harus ada dokumen pendukungnya kalau memang bahan kritis ya. Sanitizer misalkan etanol. Etanol tadi ya bisa kemungkinan bisa dari industri Homer, jadi dokumen pendukung kehalalannya bisa pernyataan etanol bukan berasal dari industri minuman keras ya itu, atau bisa pakai kuesioner etanol, sumber etanolnya dari mana itu juga bisa. Bahan penolong pencucian ya cleaning agent ya, Bapak Ibu ya, sabun cuci piring, chemical-chemical untuk cleaning in place ya, chemical-chemical untuk cleaning in place untuk apa? Untuk yang alat produksi, alat fermentor seperti itu, alat untuk fermentasi, nah itu juga masuk ke harus masuk di daftar bahannya juga. Media validasi pencucian ya, ini untuk apa? Pabrik yang memang sudah menerapkan itu ya, food safety management system ya, seperti itu, sudah menerapkan CPOB ya, seperti itu ya. Jadi setelah alat-alat fasilitas produksinya itu dibersihkan, harus divalidasi dulu ya kebersihannya. Jadi tidak hanya dicek secara visual, oh bersih ya, tidak seperti itu kalau untuk yang sudah food safety management system ya. Jadi harus divalidasi lagi kebersihannya dengan swab test, dengan itu ya media fill ya Bapak Ibu. Iya, contohnya ini ya Bapak Ibu ya, untuk validasi kebersihan karena tidak hanya dilakukan secara visual saja, dilakukan swab test ya Bapak Ibu. Swab testnya itu tadi bisa swab kering, bisa swab basah. Tapi yang kritis secara kehalalan adalah swab basah ya Bapak Ibu ya. Swab basah dicelupkan itu yang seperti cotton bud itu, lalu itu dilakukan sampling ya pada tadi alat produksinya yang akan divalidasi kebersihannya. Tadi larutan swab basahnya bisa dari pepton water, buffer pepton water. Yang kita tahu pepton itu hasil pemecahan protein ya, Bapak Ibu ya, pepton hasil pemecahan protein. Ya, jadi harus ditelusuri sumber proteinnya, ditelusuri juga sumber bahan penolong enzim yang memecah proteinnya itu. Oke, ya ini ya Bapak Ibu ya. Jadi cleaning validasi kebersihannya dipastikan tadi apa larutan pembasahnya itu dia bahan kritis atau bukan. Tapi kalau pakai Pepton Water sudah pasti bahan kritis ya. Ya, divalidasi kebersihannya, lalu nah, ini juga tadi ya, tadi karena pepton waternya tadi bisa dari pepton sapi yang dia tidak diketahui penyembelihannya, yaitu berarti najis sedang ya, Bapak Ibu ya, najis sedang sehingga harus dibilas ya. Kalau najis sedang berarti harus dibilas setelah proses validasi kebersihannya itu, dibilas dengan isopropil alkohol atau dengan alkohol non foamer, atau dibilas dengan air ya, seperti itu. Jadi cleaning sesuai dengan kategori najisnya juga. Iya, ini ya Bapak Ibu ya untuk validasi kebersihannya. Nah, ini ada tadi dengan swab, kemudian ada kontak plate ya, makanya ditelusuri ya tadi media validasi kebersihannya juga ya Bapak Ibu. Media fill ya, media fill kalau itu untuk ini ya produksi obat
steril ya Bapak Ibu ya, produksi vaksin misalkan. Nah, itu di mesin fillingnya vaksin itu supaya memastikan itu selalu steril, dimasukkan ya media mikrobiologis seperti itu. Dimasukkan media mikrobiologis, media ini ya, triptik soy broth seperti itu. Dicek nanti di triptik soy brothnya itu nanti ada cemaran mikroba atau tidak ya. Media triptik soy brothnya ditelusuri ya sumber-sumber bahan kritisnya dan dokumen pendukung kehalalannya. Ditelusuri sumber proteinnya, sumber enzim yang menghidrolisis tadi, protein menjadi pepton, dan sumber dokumen pendukung halal untuk kasein hidrolisatnya juga seperti itu. Oke, Pak Yunanto silakan Pak Yunanto. Ya, terima kasih Pak Agam. Selamat Mm-mm. pagi. Pagi juga. Ya, sedikit pertanyaan terkait dengan cleaning ya. Kalau Mm-mm, tadi kan betul. memang bahan-bahannya untuk larutan swab ya, terkait Iya, larutan larutan swab itu swab ya. perlu diverifikasi karena itu ada kaitannya dengan asal-usulnya gitu. Betul. Kalau dari hasil swabnya sendiri nih Pak Agam, Mm-mm. apakah itu bisa menunjukkan bahwa suatu peralatan itu bebas bahan halal. Oke, kalau dari hasil Seperti itu. swabnya sendiri biasanya nunjukin itu ya Pak, CFU dari bakterinya itu ya biasanya Ya, ya. betul. Sebenarnya kan Heeh, swab ini mengukur jumlah bakteri yang ada ya, betul. bukan mengukur, oh ini bebas dari halal dan tidak. Nah, itu seperti apa Mm. Pak penjelasannya? Oke, iya. Jadi lebih ke itunya aja sih Pak. Kalau di halal lebih fokusnya ke tadi yang larutan swabnya itu dia bahan kritis atau bukan. Tapi kalau untuk terkait indikator food safety-nya kita lihatnya di hasil swabnya itu ya Pak. CFU-nya masih ada cemaran apa coliform, E. coli atau mungkin cemaran salmonella seperti itu. Tapi tetap Jadi, kita mm, jadi dianggap kalau misalnya hasil dari mikronya itu artinya masuk standar, sudah di bawah standarnya, dianggap bahwa itu proses pencucian udah bersih dan potensinya untuk tercemar halal nggak ada gitu Pak ya. ya, seperti itu, Pak. Jadi Oh, lihatnya tadi dari larutannya dan juga dari hasil itunya juga ya, hasil uh, hasil swab testnya juga swabnya. seperti Ya. itu. Iya. Oke Pak, clear. Iya, Terima kasih. iya sama-sama, Pak Sunanto. Oke, tadi saya lanjutin lagi ke media fill ya, Bapak Ibu ya. Tadi di media fill ya itu ya, validasi kebersihannya dipastikan tadi itu ya, media mikrobiologis yang digunakan untuk media fillnya seperti itu. Misalkan triptik soy broth ya, jadi ditelusuri ya, Bapak Ibu ya, dokumen pendukung kehalalannya untuk triptik soy brothnya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi peptik soy broth komposisinya apa-apa saja nanti ditelusur itu bahannya yang memang kritis kehalalannya. Tadi ya mengandung pepton, kemudian mengandung kasein hidrolisat ya. Jadi ditelusuri dokumen pendukung halal untuk sumber proteinnya, enzim atau bahan penolong yang memecah protein menjadi peptonnya dan dokumen pendukung untuk enzim atau bahan penolong untuk kasein hidrolisatnya. Kontak plate ya jadi tadi ya agak media agar yang kontak dengan ini fasilitas produksinya ditelusuri juga. Final rinse water kalau validasi kebersihan untuk air bilasan itu ya nanti dibilas itu nanti. Ya itu ya Bapak Ibu ya, jadi
di itu dibilas air bilasannya jadi nanti dilihat ada ATP-nya atau tidak ya jadi ATP itu kan sumber energi ya sumber energi sumber energi jadi kalau ada ATP-nya kemungkinan itu ada cemaran itu ya cemaran bakterinya seperti itu di air bilasannya itu. Iya, ini untuk ininya ya Bapak Ibu ya untuk validasi kebersihannya. Jadi kalau medianya itu, misalkan tadi medianya Pepton Waternya bersertifikat halal ya berarti untuk kontak dengan fasilitas oke, untuk personil juga swab personil juga oke. Media tadi media mikrobiologisnya tidak ada tidak bersertifikat halal dan tidak mengandung PDM porcine derived material ya. Jadi tidak mengandung bahan turunan babi tapi misalkan peptonnya itu dari daging sapi yang tidak diketahui penyembelihannya ya berarti masih oke oke masih mengandung najis sedang ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi masih harus dibilas dengan air, dibilas dengan alkohol non komar seperti itu. Media tadi, media mikrobiologisnya mengandung babi dan turunannya PDM ya Bapak Ibu tidak oke ya berarti tidak memenuhi kriteria SJPH. Media tadi kayak chemical buffer misalkan mengandung fosfat buffer salin ya, buffer fosfat atau mungkin mengandung pakai NaCl 0,85%. Kontak dengan fasilitas oke, personel juga oke. Karena tadi kalau buffer fosfat sama NaCl itu tidak kritis ya Bapak Ibu ya atau dikecualikan dari sertifikat halal berdasarkan KMA 1360. Oke, oke Bu Ponco silahkan Bu. Baik, terima kasih Pak Agam. Menarik pada materi of cleaning validasi. Selaku ini saya hanya tanya selaku auditor, apakah Pak pernah memverifikasi ini bentuk yang swab tadi di level UMKM yang usahanya hanya mikro? Apakah mereka memang sudah sampai pada tahap sana, Pak? Oke, Mungkin bayangan iya. saya karena kalau levelnya UKM kan belum sampai pada tahap itu. Terima kasih. Oke, iya. Terima kasih banyak Bu Ponco ya pertanyaannya. Jadi kalau yang UKM itu ya sebenarnya sampai juga Bu di tahap ini ya, misalkan SPPG yang sudah yang sudah ada SLHS-nya ya, contohnya SPPG atau catering yang sudah ada sertifikat layak higien sanitasinya yang sudah ada SLHS-nya, berarti dia sudah ini Bu, sudah usap alat masaknya, udah usap alat-alat produksinya juga seperti itu, sudah dilakukan validasi ini ya, validasi kebersihan di Dinkes seperti itu. Nah, kita mintakan datanya sama mintakan ini apa larutan swab yang digunakan. Biasanya sih kalau nggak pakai NaCl, pakai tadi buffer fosfat seperti itu. Biasanya pakai larutannya yang tidak kritis kehalalannya. Ya Bu, sampai sana ya Bu, validasi kebersihannya kalau sudah SLHS seperti itu ya. Sudah SLHS untuk catering, untuk SPPG ataupun restoran yang sudah uh, bersertifikat layak higien sanitasi. Kalau yang sudah menerapkan food safety management system juga biasanya juga sudah ada data validasi kebersihannya juga seperti itu. Ya, clear ya Bu Ponco ya. Clear, Pak. Berarti Iya. harusnya semua juga melakukan hal itu, Pak, ya, meskipun di level Betul, UMKM. betul. Kalau sudah tadi sertifikat layak higien sanitasi seperti itu.
Oke, ya ini ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk validasi kebersihannya dipastikan tadi ya media yang digunakannya atau larutan swab yang digunakannya juga. Tapi biasanya kok dari Dinkes kalau nggak pakai NaCl, pakai itu ya buffer fosfat ya Bapak Ibu ya yang biasa digunakan. Iya, ini kalau itu ya yang validasi untuk obat steril, tadi pakai triptik soy broth ya, Bapak Ibu ya, validasi obat steril itu pakai yang sediaan-sediaan ini ya, sediaan-sediaan infus atau untuk yang ini ya, produksi vaksin. Nah, ini pak ini ya untuk media-medianya jadi kita identifikasi di bahan yang kritikalnya ini ya di kasein pepton sama di soya peptonnya. Berarti dokumen pendukung halalnya dimintakan untuk kasein peptonnya dan juga untuk tadi ya dokumen pendukung sumber peptonnya dan enzim yang memecah protein jadi peptonnya itu. Yaitu ya Bapak Ibu ya kalau media mikrobiologisnya rumit seperti ini diidentifikasi dulu yang bahan kritisnya ya Bapak Ibu ya yang bagian kritikalnya. Oke, nah ini sama ya Bapak Ibu ya mengulang aja yang kemarin. Jadi intinya Bapak Ibu sudah bisa bedakan bahan kritis dan bahan tidak kritis seperti itu. Ini untuk contoh SH aja, SH luar negeri, SH BPJPH ya. Nah, ini untuk daging impor. Nah, ini untuk daging impor itu ya dicocokkan ya Bapak Ibu ya yang ada di label dengan fisiknya seperti itu. Yang ada di label dengan fisiknya, tanggal penyembelihannya, lot numbernya, plan numbernya disamakan. Iya, contohnya ini. Iya, ketemu seperti ini ya di gudangnya ya Bapak Ibu ya dicocokkan ya antara dokumen dengan fisik bahannya itu ya dicocokkan ya Bapak Ibu ya dokumen dengan fisik bahannya juga ya dicocokkan dari ininya dulu logo logo di sertifikatnya dulu ya di logo di sertifikatnya dulu ini sertifikatnya ngomong Halal Transaction of Omaha. Di ini labelnya Halal Transaction of Omaha. Ya, cocok ya Bapak Ibu ya. Halal Transaction of Omaha sama. Terus dicocokkan juga nama bahannya ya Bapak Ibu ya. Nama bahan harus sama dengan yang ada di kardus dan sertifikat halalnya. Nama bahannya ini frozen boneless beef short plate. Frozen boneless beef short plate. Jadi sini namanya frozen boneless beef short plate juga atau tidak? Ya dicocokkan namanya ini. BNLS boneless beef short plate ya sama ya di labelnya dengan yang ada di sertifikatnya. Lalu disamakan lagi ya Bapak Ibu ya ini nama produsennya dicocokkan yang ada di label dengan yang ada di sertifikat. Lalu packing date-nya juga disamakan ya packing date-nya tanggal pengemasannya di sini tiga belas tanggal 13 sampai tanggal 21 September. Di sini di kardusnya packing date-nya 6 September. Iya, jadi packing date-nya cocok atau tidak cocok ya Bapak Ibu ya? Packing date-nya cocok atau tidak cocok ya Bapak Ibu ya? Packing date-nya di sertifikat tanggal 13 sampai 21 September. Di kardusnya tanggal 6. Nggak cocok berarti. Iya, Nggak nggak cocok. cocok ya Bapak Ya. Ibu ya. Jadi kalau tidak cocok berarti dirumuskan ya Bapak Ibu ya temuan temuan ketidaksesuaiannya ditemukan sertifikat halal dan kemasan dagingnya tidak cocok informasi
packing date-nya ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Isi sertifikat dengan fisik bahannya harus cocok dengan yang ada di labelnya ya. Itu ya Bapak Ibu ya, fisik bahannya sama isi sertifikatnya harus nyambung. Itu ya Bapak Ibu ya. Eh, jadi auditornya mesti teliti. Iya, iya Pak Yunanto gimana Pak? Silahkan. Ya, terima kasih Pak Agam. Terkait dengan packing date ini berarti Mm-mm. kan sangat spesifik sekali ya, Pak ya. Betul, Sementara betul. kalau namanya sertifikat halal, itu kan kalau dari luar negeri, itu yang dilihat ekspeditnya, Pak. Betul, expired Nah, date. Nah, nah ini hubungannya seperti apa, Pak? Artinya kan ini eh, di sini tidak mencantumkan ekspeditnya, kalau nggak oke, salah ya, iya. sertifikat halalnya. Kalau misalnya ditanya terus mereka jawab, mereka memberikan ekspeditnya masih lama seperti apa, Pak? Oke, iya. Jadi semua informasinya harus sama seperti itu ya Pak, dari expired date-nya, packing date-nya. Jadi kalau yang packing date ini khususnya untuk daging impor ya Pak, khusus untuk daging impor aja sharingnya seperti itu. Jadi apabila nanti mereka menunjukkannya, oh ini masa berlakunya masih lama, tetap harus dimintakan dokumen sertifikat halalnya untuk yang packing date-nya sesuai seperti itu. Oh Ya, gitu ya. Jadi iya Pak. eh, berarti di sini memang ada dua dokumen ya Pak ya, halal Betul. sertifikat sama apa namanya istilahnya sertifikat halal. Sertifikat, betul Pak, sertifikat halal aja hanya saja memang itu apa kalau untuk daging impor memang spesifik seperti itu. Spesifik ada packing date-nya, ada Oh gitu ya. itunya juga apa tanggal penyembelihannya juga harus cocok seperti Oke. itu. Oke oke Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Itu ya Bapak Ibu ya kalau daging impor jadi mesti teliti ya Bapak Ibu ya tanggal penyembelihannya mesti sesuai yang ada di label dengan sertifikatnya, tanggal packing date-nya pun juga harus sesuai ya daging impor kalau nggak dari Australia, dari Amerika kurang lebih bentukan sertifikat halalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya per pengapalan memang. Iya, sama untuk yang ini juga nanti dicocokkan sesuai tadi di label kardus dagingnya itu ya, Bapak Ibu. Oke, nah ya tadi ada sertifikat halal, tapi yang kita itu kan itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan sudah ada sertifikat halalnya ya dan sudah terverifikasi ya sudah sesuai. Cuma memang ada beberapa bahan itu ya pemenuhannya pemenuhannya harus kombinasi dari dokumen selain sertifikat halal ya. Cuma kalau untuk daging tadi ya daging sembelihan, kemudian untuk flavor, fragrance yang kompleks, eh, premix vitamin untuk ini juga ya. Untuk whey dan laktosa itu wajib sertifikat halal. Ya bahan kritis selain yang tadi itu bisa dengan kombinasi dokumen pendukung halal yang lain ya Bapak Ibu ya kombinasi spesifikasi flowchart dengan COA dengan uh, pernyataan dari produsennya langsung seperti itu pernyataan dari produsen yang tertulis ya Bapak Ibu seperti itu. Ya, ini untuk spek ya Bapak Ibu ya untuk dokumen spesifikasi. Jadi harus dibaca ya Bapak Ibu ya, dibaca di bagian deskripsinya lengkap seperti itu. Dibaca di bagian deskripsinya lengkap. Kalau masih ada bahan kritisnya, masih ada komponen bahan kritisnya di situ, dimintakan lagi dokumen pendukung untuk bahan kritisnya tersebut ya Bapak Ibu untuk ini ya untuk pemenuhan SJPH untuk dokumen spesifikasi dicek lagi di bagian deskripsinya masih ada bahan kritisnya atau tidak. Kalau masih ada kita mintakan dokumen pendukung bahannya lagi ya. Sama ya Bapak Ibu ya.
Misalkan ini maltodextrin ya. Kalau maltodextrin realnya sudah banyak yang sertifikat halal ya, Bapak Ibu ya. Maltodextrin sudah banyak yang sertifikat halal. Tapi maltodextrin itu dari hidrolisis itu ya, karbohidrat kompleks ya, Bapak Ibu ya, dari pemecahan pati oleh enzim. Nah, di sini kalau ada enzimnya berarti dimintakan dokumen pendukung halal untuk enzimnya itu, sertifikat halal untuk enzimnya kah, dan juga surat konsistensi, surat konsistensi halal untuk enzimnya juga. Karena tadi untuk enzim kan bisa gonta-ganti ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Bisa nanti takutnya diganti dengan enzim yang non halal atau iya. Iya, ini sama ya Bapak Ibu ya. Misalkan case-nya seperti ini, bubuk bawang putih 100% bawang putih ya. Contoh. Nah, ini sama juga ya Bapak Ibu ya untuk spesifikasi kalau masih ada bahan kritisnya dimintakan dokumen pendukung untuk bahan kritisnya itu. Ya, ini juga sama. Iya. Iya, kalau begini beta karotin provitamin A ya, Bapak Ibu, provitamin A deskripsinya seperti ini memenuhi kriteria bahan atau tidak ya, Bapak Ibu ya? Iya, jadi deskripsinya ini ya Bapak Ibu ya, provitamin A dari bahan nabati, kemudian di coating dengan matriks gelatin, gelatin babi. Nah, ini jadi memenuhi atau tidak ya Bapak Ibu ya? Tidak. Tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dapat dokumen pendukung spesifikasi dibaca lengkap, kalau apa dibaca lengkap, terus nanti kalau bingung sama bahasa Inggrisnya diterjemahkan dulu seperti itu. Ya ini karena ini ya provitamin A-nya dari bahan nabati, tapi tadi bahan ininya ya, bahan Bahannya coatingnya itu dari gelatin babi, jadi tidak memenuhi untuk kriteria SJPH-nya. Ya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dibaca detil di bagian deskripsinya. Kalau dokumennya berupa spek ya, Bapak Ibu. COA kita lihatnya di batch number dan tanggal produksinya ya, Bapak Ibu ya. Kita lihatnya di batch number dengan tanggal produksinya. Batch numbernya berapa, di COA dicocokkan dengan kemasannya, tanggal produksinya, tanggal berapa. Nah, itu juga dicocokkan dengan yang ada di kemasan bahannya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Kalau ada keterangan khususnya di COA-nya itu juga di itu ya, diidentifikasi ya Bapak Ibu ya keterangan khususnya misalkan ini peptonnya dari apa hidrolisis enzim protease babi dari Itali. Nah, ini juga perlu kita teliti ya Bapak Ibu. Iya, flowchart kita lihatnya kalau masih ada bahan kritis di situ, masih ada bahan kritisnya, kita mintakan dokumen pendukung halal untuk bahan kritisnya ya, Bapak Ibu. Oke, pernyataan bebas babi dari produsen dipastikan ya ada kopnya dulu ya, Bapak Ibu ya, ada kopnya sama kita cari di website-nya di Google ya memang betulan ada ya perusahaannya seperti itu ya. Jadi ini kan pernyataan bahwa ini ya ya lubrikan mesin ini ya, lubrikan konveyor atau lubrikan mesin yang itu kontak dengan produk tidak mengandung babi dan turunannya.
Ini ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini contohnya ya untuk pernyataan etanol tidak berasal dari industri Homer ya Bapak Ibu ya. Etanol tidak berasal dari industri minuman keras ya. Ya, misalkan dari etanol sintetik ya, Bapak Ibu ya, etanol sintetik dari hidrasi etilena, atau mungkin etanol dari fermentasi singkong, dari fermentasi tetes tebu ya, produk samping dari pabrik gula ya, itu ya, Bapak Ibu. Oke. Iya, jadi kalau tadi dokumen yang tadi nggak ada, ya biasanya LPH akan memberikan kuesioner halal ya, Bapak Ibu ya, LPH. LPH yang paling senior seperti itu. Kalau yang dokumen-dokumen sebelumnya tadi nggak ada, nah itu biasanya mereka memberikan ini halal kuesioner ya, halal kuesioner untuk khususnya untuk bahan yang dia itu dari mikroba ya, Bapak Ibu ya, bahan dari mikroba atau bahan dari hasil proses mikrobial, bahan karbon aktif atau mungkin bahan turunan asam lemak seperti itu. Diidentifikasi dari pertanyaannya ini yes no-nya ya. Apakah bahan ini dari hewani? Apakah proses produksinya sharing atau tidak seperti itu. Nah, nah ini dari yes no ini bisa kita tafsirkan ya Bapak Ibu ya. Bisa kita tafsirkan secara saintifik apakah dia memenuhi kriteria SJPH atau tidak ya. Bapak Ibu ini salah satu dokumen pendukung saja. Iya, untuk untuk teknik audit kita kombinasi ya Bapak Ibu ya, kombinasi kombinasi dari beberapa metode audit sampai kita dapat bukti auditnya yang valid seperti itu ya. Yang seringnya itu ya Bapak Ibu ya, cek dokumen rekaman, wawancara, observasi sampai cek fisik bahannya, cek fisik produknya seperti itu. Yang perhitungan neraca massa itu ini ya jarang ya Bapak Ibu ya untuk yang apa produk gelatin, kalsium dari tulang. Nah, seperti itu. Yang seringnya ini ya cek dokumen rekaman, wawancara, observasi. Iya. Oke, Pak Rahmadi silahkan Pak. Heeh. Terima kasih Pak Abdan. Pak, Punten kecil Pak suaranya. Bentar tolong dibesarkan lagi. baik. Heeh. Pak, ada standar ini nggak Pak ya? Jumlah auditor itu idealnya berapa ya Pak? Standar jumlah audit Mendes Pak. Jumlah auditor Pak, Jumlah auditornya. Iya Mendes kan. Mendes ya Pak, jumlah auditornya berapa untuk produk sekian sekian. Nah, itu ada Pak, cuma ini iya sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya jumlah auditor seperti itu yang audit atau Mendes ya. Ada ya Bapak Ibu ya di bagian iya di bagian regulasi ya Bapak Ibu ya. Yaitu di revisi Kepkaban 141 ya Bapak Ibu ya jumlah auditor atau iya, ini Pak Ramadi ya, jumlah auditor atau Mendes ya, seperti itu. Audit produknya berapa, pabriknya sekian, jumlah auditornya sekian, seperti itu. Jadi memang ditafsirkannya itu dalam bentuk Mendes, seperti itu. Ini jumlah produknya sekian, ini berarti ya 2 hari.
2 hari satu auditor atau 2 auditor satu hari seperti itu ya di Mendes ini ya Pak, di Mendes revisi Kepkaban 141 ya. Ini apa jumlah auditor yang mengaudit sekian 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 sekian. Tapi pada akhirnya nanti nyesuai apa namanya? Nanti menyesuaikan dengan keadaan pelaku usahanya juga Pak, seperti itu. Kadang kalau apa menu menu misal 30 ya, menu misal 30 itu SPPG, lokasinya cuma satu, ya kadang juga cuma satu auditor aja yang ditugaskan. Jadi memang disesuaikan dengan lapangan, tapi kalau regulasinya jumlah auditor yang dibutuhkan berapa, ya ini ngikutin Mendesnya BPJPH yang ada di regulasi ini. Oke. Clear ya Pak Baik, Pak. Rahmadi Terima ya? kasih. Iya, sama-sama. Iya, lanjut ke materi lagi ya, Bapak Ibu ya. Jadi intinya teknik audit, metode audit itu kita kombinasi sampai kita mendapatkan bukti audit yang valid ya, Bapak Ibu ya, bukti audit yang valid dan nantinya bisa kita jadikan laporan audit seperti itu. Iya. Iya, jadi audit bagian pembelian berarti ya kita itu ya, Bapak Ibu ya, interview, nanya-nanya di bagian pembelian, dimintakan dokumen itu ya, dokumen bukti-bukti pembelian bahannya, terutama yang bahan kritis ya, Bapak Ibu ya, dimintakan PO-nya, invoice-nya untuk pembelian bahan-bahannya seperti itu ya. Dimintakan SOP pembeliannya juga, kemudian kita cocokkan dengan daftar bahan halalnya yang lampiran 5 kemarin ya Bapak Ibu. Kita cocokkan bukti-bukti pembeliannya, surat jalannya ya dengan bukti daftar bahan halalnya. Cocok nggak tuh bukti pembeliannya dengan daftar bahan halalnya yang sudah disampaikan ke Bapak Ibu? Kalau cocok ya berarti ya betul ya implementasinya sesuai dengan SJPH. Tapi kalau misalkan bahannya yang dibeli berbeda dengan yang ada di daftar bahan halal ya berarti ya tadi ya penerapan pembelian bahan halalnya berarti belum konsisten seperti itu. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mencocokkan prosedur tertulis dengan bukti-bukti tadi ya, bukti-bukti implementasinya dicocokkan lagi dengan daftar bahan halalnya, yaitu sesuai atau tidak. Kalau sesuai berarti ya tadi ya memenuhi SJPH, kalau belum sesuai ya otomatis kita rumuskan sebagai ketidaksesuaian. Ya, ini untuk tadi cek bahan ya Bapak Ibu ya. Kalau bahan datangnya berupa repacking, kemasan polosan, nah itu kita mintakan bukti audit suppliernya ya Bapak Ibu ya. Kalau bahan datangnya itu bahan sangat kritis, yang itu kemasannya polosan, kita mintakan bukti audit suppliernya. Kalau yang itu ini ya daging polosan atau whey laktosa kemasan polosan seperti itu. Kalau bahannya dia apa kayak bubuk teh repacking, nah itu bisa kita mintakan cukup bubuk-bubuk nabati repacking ya itu bisa kita cukup mintakan pernyataan dari produsennya aja itu isi bahannya itu bahan apa ya. Iya, isi manual, isi SOP juga harus sejalan ya Bapak Ibu ya, isi manual halalnya, isi prosedurnya juga harus sejalan ya Bapak Ibu ya. Manualnya bilang di apa? Produk tidak sesuai kriteria halal dimusnahkan, tapi SOP-nya bilang produk yang tidak sesuai kriteria halal diolah menjadi pakan gitu, yaitu berarti nggak cocok ya Bapak Ibu ya. Jadi isi manual sama isi SOP harus cocok ya Bapak Ibu ya, harus menyebutkan proses yang konsisten seperti itu. Izin Pak Agam boleh bertanya. Oh ya, silakan Bu. Mohon maaf agak mundur ke belakang ya Pak Agam ya.
terkait dengan audit dokumen yang di awal itu Pak Agam. Kan misalnya Mm-mm. masih ada ketidaksesuaian ya Pak Agam ya. Hmm. Misalnya, kemudian kan kita lihat pada saat onset audit ini ya ke lapangan ya, Iya. misalnya itu ya Pak Mm. Agam ya. Nah itu misalnya belum ada juga, Oh, berarti masih bisa belum kita ada juga. jadikan temuan. Betul. Berarti bisa jadi kita ketidaksesuaian gitu ya Pak Agam Iya, ya. betul Bu Nah, Norita ya. Jadi kalau kemu saat ya, prauditnya ketemuan, saat ini juga belum ya. diperbaiki, berarti ya masih jadi temuan lagi. Kemudian batas waktunya tuh bagaimana ya Pak Agam? Apakah sesuai dengan prosedur yang ada di LPK atau untuk penyelesaiannya Oke, tuh oh, untuk bagaimana Pak Agam? penyelesaian perbaikannya, berarti ya itu ya Bu Iya. Norita ya. Jadi kalau perbaikannya di apa? Jadi kan LPH dikasih 15 hari kerja ya. Jadi kalau Oh, bisa iya. perbaikannya ya tadi kurang dari 15 hari kerja seperti itu. Sampai kurang dari Iya, jadi 15 hari. Kalau tidak memenuhi berarti tidak mendapatkan begitu ya Pak. kalau nggak memenuhi kalau nggak memenuhi kemungkinan itu Bu apa nanti dari apa dari si halalnya otomatis ketarik paksa Bu untuk difatwakan Oh, ke Komite Fatwa Produk Halalnya BPJPH. Jadi nggak difatwakan di MUI. Kemungkinan ya nggak lulus gitu kalau itu temuannya terkait bahan ya seperti itu. Kalau iya ya. temuannya terkait bahan kemungkinan nggak lulus. Baik, baik. Ya, sama-sama. Yaitu ya Bapak Ibu ya. Jadi LPH dikasih waktu kurang dari 15 hari kerja untuk menyelesaikan sampai perbaikannya di akunnya. Nanti lebih dari 15 hari kerja otomatis ketarik ke Komite Fatwanya BPJPH seperti itu. Ya. Iya. Bu Masihatun Ya, silakan. Heeh. Pak, ini terkait dengan metode audit ya. Ini kan ada, misalnya dengan pembelian itu kan tadi pemeriksaan dokumen dan rekaman. Heeh. Ini contoh kecil untuk yang mikro ya, seperti SPPG contohnya. Heeh. Kalau SPPG itu kan berarti yang biasanya kritis itu kayak ayam, Iya. daging, bakso ya. Hmm. Bakso terus tempe, tempe tahu. Itu. Iya, ayam, Nah, daging, ya saingan di daging ya Bu. ya. Nah, terus kalau SPPG itu kan kebanyakan pembeliannya itu kan dari koperasi. Karena Mm-mm. mereka udah biasanya udah punya, setiap yayasan kan punya koperasi ya. Nah, Betul. kalau dari koperasi itu kan biasanya cuma tertulis misal daging, dia nggak ada mereknya, nggak ada apanya gitu kan, ayam sekian tuh. Nah, terus kita menelusurinya itu gimana minta minta S Oh, tadi kan dibilangin minta SOP, terus minta mm-mm. eh, apa berarti pembelian invoice ke ini ya Iya, dari invoice dari koperasinya itu beli di mana ya Bu? Seperti itu, invoice dari koperasinya, surat jalan dagingnya juga seperti itu. Lalu dicocokkan lagi nanti sama apa lampiran sertifikat halal dagingnya juga seperti itu Bu Mas Hatun ya. nah kalau misalnya kejadiannya misalnya sekarang pakai dagingnya belum bersertifikat halal. Oh Nah, ya, terus kan biasanya kan dari penyelia atau dari konsultannya ya mesti menyarankan ini diganti dengan betul. kan berarti kan dia belum ada pembelian kan dari Mm-mm. koperasinya itu kan belum ada pembelian eh, ke ini ke RPH yang sudah bersertifikat halal itu gimana untuk Oh ya, diskusi? kalau seperti itu berarti tetap itu Bu, kalau kita sebagai auditor itu ya Bu cuma mencatat saja tadi memang temuannya apa ditemukan apa eh, daging yang dibeli belum bersertifikat halal. Cuma nanti kalau perbaikannya sampai dia bisa tadi itu ya melakukan pembelian dagingnya itu konsisten seperti itu ke RPH yang memang sudah bersertifikat halal. Pembeliannya nggak cuma di hari itu aja ada pembelian konsisten selama sekian hari dari dagingnya apa dari produsen yang sudah dagingnya halal, kemudian SOP pembelian daging halalnya sudah
diperbaiki, lalu sudah seperti itu dijalankan, berarti Bu Masihatun bisa menerima tindakan perbaikannya itu. Jadi menunggu perbaikannya itu konsisten dulu ya Bu, dalam sekian hari, bukti pembelian dagingnya juga ada, seperti itu. Itu Bu Masihatun yang bisa saya sarankan ya. Jadi kalau memang pembeliannya dari supplier yang memang belum halal, ya memang masih kita jadikan temuan seperti itu. Tetap temuan ya. Iya, Kalau Bu. misalnya SPP-nya misalnya baru berjalan 1 bulan atau 2 bulan gitu ya, karena kan I- kalau yang saya lihat di sekitar saya itu kan menu daging itu kan jarang sekali karena mungkin dari Betul. sisi Iya. itu ya mungkin bisa Mm-mm. 3 bulan sekali atau mungkin paling Iya. cepat 2 bulan. Kalau dia belum pernah membuat ya belum pernah membuat itu tapi dia masukin ke menu karena mungkin untuk next dia kan ada menu itu gitu ya. Jadi dia Mm-mm. masukin ke produk. Otomatis kan dia juga belum pernah beli di Iya, belum eh, pernah beli. Ah, betul, Bu. Belum pernah beli, jadi tapi dia harus kalau nanti untuk, pas iya, temuannya selanjutnya dalam pertemuan. perbaikan itu dia harus beli gitu ya. Betul, harus ada bukti belinya, Bu. Iya, harus ada bukti belinya, bukti invoice-nya sama kalau ada surat jalan dagingnya juga harus ditunjukkan juga ke Bu Masihatun seperti itu. Hmm, tapi kalau Iya, misalnya cuma 1 kali itu bisa, Pak. oh, Karena kan cuma tadi kan katanya kan kalau LPA dikasih waktu 2 minggu. betul. Sementara kalau misalnya Iya, kita ngelihat SPG untuk menu-menu yang seperti itu kan, misalnya dengan 2 minggu dia beli sekali aja dia udah termasuk iya, bagus gitu ya. boleh Bu seperti itu bukti baru belinya sekali, tapi dipastikan juga SOP pembeliannya juga sudah itu ya, juga sudah direvisi juga seperti itu. Oh iya, Prosedurnya dia konsisten membeli daging yang halal juga sudah direvisi dan bisa ditunjukkan juga ke Bu Masihatun seperti itu ya Bu. Jadi action sama prosedur tertulisnya juga harus nyambung seperti harus itu. nyambung ya. Iya, ya clear ya Bu Masihatun ya. Ya, Pak, Nanti, satu lagi boleh nggak? oh Kalau ya boleh. misalnya bakso, bakso itu kan ada dua ya. Ada yang dia Mm-mm. beli ke PU yang bikin bakso udah jadi. Ada juga yang dia tuh giling apa? Dia beli adonan bakso gitu kan? Mm-mm. Mm-mm. Oh yang beli Nah, giling, oh giling di pihak ketiga berarti ya Bu? ya di Oh penggilingan. alah, ya ya ya. Ha, ha, ha. Nah, kan itu kan berarti kan kita telusuri otomatis kan bentuk dokumen eh, halalnya kan beda ya. Yang Beda yang satu beda. itu kan jasa penggilingan. Yang satu Mm-mm. itu dari penjual bakso gitu kan. Mm-mm. Itu juga sama ya, nanti harus ada Iya, nota nota pembelian pembelian sama dari, nota dia pakai jasa penggilingan yang sudah halalnya Bu, berarti seperti yang itu. bikin itu dari koperasinya atau apa dari itunya, dari penggilingannya? Kalau apa kalau yang Cuman penggilingan SH-nya aja ya, berarti diminta kalau yang SH sama penggiling nota ya. iya, diminta SH sama notanya bahwa betul dia menggiling di situ, sama sama kita mintakan ini juga ya Bu, karena itu kan riskan ya apa. Jadi SPPG-nya kita mintakan surat pernyataan bermaterai seperti itu, surat pernyataan bermaterai bahwa konsisten menggiling dagingnya ini hanya di jasa penggilingan yang memang sudah bersertifikat halal seperti itu. Hmm, oke, oke. Ya, ya. Tuh, Bu. Jadi kalau udah ada aktivitas yang highly critical halal seperti itu ya Bu, memang sebaiknya tadi ya selain sertifikat halal sama notanya, Oh, surat kita pernyataan ya. mintakan surat pernyataan bermaterai Soalnya juga. jangan sampai Heeh. dia membeli di situ hanya untuk mendapatkan sertifikat Iya. halal, terus dia balik lagi ke itu. Betul, betul, betul Indonesia Ibu. banget itu, Iya. Pak. Jadi nggak cuma nota sama lu nunjukin sertifikat aja, nanti nunjukin nota besoknya nggak konsisten, ya kita nggak punya bukti bermaterainya ya sudah untuk menjaga nama baik kita dan LPH itu ya Iya, Bu, iya benar. tetap kita mintakan surat pernyataan bermaterai gitu untuk jaga-jaga kita ke depannya juga. Seperti Oh, iya, itu. iya. Baik. Ya, Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada ya, itu clear ya ya, Bu makasih. Masihatun ya.
Ya, ya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada kegiatan yang highly critical seperti itu, giling daging ke pihak ketiga atau mungkin apa motong-motong slicing daging di pihak ketiga atau mungkin ada penggantian enzim ya Bapak Ibu ya, penggantian apa resiko untuk gonta-ganti enzim di kemudian hari. Nah, itu sebaiknya dilengkapi surat pernyataan bermaterai ya, Bapak Ibu ya, surat pernyataan bermaterai dari pelaku usaha Oke. yang kita audit. Gitu ya. Izin Pak, Doni, Oke. Oh ya, silakan Pak. Ini dengan Pak ya, siapa? Doni Pak. Ya, Oh, Pak Doni ya, saya silakan ingin Pak. ini, izin mengulangi yang dari sampaikan Pak Agam tadi. Itu dalam format pernyataan bermaterainya itu menyebutkan apa saja Pak intinya supaya itu Menyebutkan itu menjamin Pak. Oh auditor ya. sama nama baik LPH-nya. Oke, oh itu. Jadi itu Pak, apa surat pernyataan bermaterai itu kan dari pelaku usahanya ya Pak Doni ya, ya Ya. kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama perusahaannya apa, terus alamat usahanya, kemudian ya itu ya ada nomor NIB sekian sekian, ya menyatakan bahwa hanya menyatakan kami hanya melakukan proses penggilingan daging di jasa penggilingan daging, nama jasa penggilingan dagingnya apa, sertifikat halal nomor berapa, sekian, 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 dan konsisten melakukan penggilingan daging di jasa tersebut. Seperti itu, tanda tangan bermaterai top manajemen dari pelaku usaha yang kita audit. Seperti itu, Pak, kurang Baik, lebih. terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak Doni. Ya itu ya Bapak Ibu ya untuk jadi jadi surat pernyataan bermaterai, surat konsistensi kurang lebih itu maksudnya sama. Iya, wawancara ya Bapak Ibu ya wawancara contohnya ke bagian QC, quality control seperti itu. Ya kita tanyakan ke bagian quality control kedatangan bahan, kita tanya apa saja yang dilakukan pemeriksaan saat proses kedatangan bahan, bagaimana cara melakukan QC incoming, bagaimana melakukan quality control kedatangan bahan sehari-harinya. Tolong ditunjukkan bukti form pemeriksaan kedatangan bahannya ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dari pertanyaan 5W1H dulu, terus langsung menyempit ke pertanyaan yes no question ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Apa betul eh, benarkah bagian ini dicek seperti itu. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi interview itu dari pertanyaan 5W1H lalu ke yes no question, lalu kita mintakan pertanyaan tolong tunjukkan bukti dari bukti dari pemeriksaan kedatangan bahannya seperti itu. Form kedatangan bahan atau checklist pemeriksaan, tapi nanti dipastikan. Jadi intinya wawancara tetap mendapatkan bukti audit yang valid ya Bapak Ibu ya, disesuaikan dengan divisi apa yang sedang diwawancara. Wawancara, observasi ya kita lihat proses produksinya ya Bapak Ibu ya, betul nggak tuh saat produksi bahan-bahan yang tertulis di daftar bahan halal sesuai dengan bahan-bahan yang dipakai di ruangan produksinya itu dicocokkan lalu dibandingkan juga dengan SOP-nya ya Bapak Ibu ya. Dibandingkan juga dengan SOP-nya juga. Dicek, diobservasi kalau lagi ada pencucian alat-alat, betul nggak itu chemical yang digunakannya sama dengan chemical yang ada di daftar bahan halal ya, seperti itu. Kemudian ya cek fisik kita lihat langsung produknya ya Bapak Ibu ya, cek kondisi gudangnya bersih tidak, ruang produksinya
bagaimana nanti produknya seperti apa, kemasannya seperti apa. Nah, itu kurang lebih sebenarnya sama ya Bapak Ibu ya, cek fisik sama observasi itu juga sama. Oke, saya tunjukkan checklist auditnya sambil jalan. Bu Elina, silahkan Bu. Baik, Kak. Terima kasih. Mohon izin bertanya. Pak, kita kan melihat kondisi real yang ada di lapangan ya Pak untuk antisipasi. Nah, apabila suatu unit produksi pelaku usaha ini tidak berproduksi setiap hari, atau apakah diperbolehkan untuk disimulasi Pak? Atau memang kita harus dia running secara normal untuk saat kita aktivitas? Oke, Terima kasih. iya, bagus ya Bu Elina ya pertanyaannya. Jadi, apakah saat visitasi itu harus ada produksi? Jadi, ya betul ya Bu Elina ya. Jadi, se sebaiknya saat audit visitasi perusahaan sedang berproduksi ya Bu Elina ya. Sedang sebaiknya sedang berproduksi saat kita audit seperti itu. Cuma kadang kan kondisi lapangan kan tidak ini ya Bapak Ibu ya, tidak seideal yang kita bayangkan ya. Tidak seideal yang kita bayangkan. Jadi audit kita udah bilang tolong besok saat saya audit ini ya harus ada produksi, sudah dibilang seperti itu, tapi ternyata hari hanya tetap lagi nggak ada produksi. Ya, auditnya tetap bisa dijalankan ya Bu Elina ya, tapi yang utama harus sambil berproduksi. Tetap bisa dijalankan dengan syarat satu bahan-bahannya ada, bahan-bahannya bahan-bahannya ada, sama kita bisa ngakses gudang-gudang bahannya, sama kita bisa akses bukti-bukti itunya ya Bu Elina ya, bukti-bukti pengadaan bahannya, bukti-bukti implementasi SJPH-nya juga seperti itu ya. Tapi yang tetap yang utama adalah audit saat proses produksinya berjalan. Kalau memang sudah mepet banget gak ada produksi, minimal bahan-bahan yang dipakai buat produksi sama bukti-bukti apa? Bukti-bukti bahwa memang dia pernah memang ada produksi itu bisa ditunjukkan. Clear ya Bu Elina ya? Baik, Kak. Satu lagi Pak, Mm-mm. apabila unit bisnis itu terdapat banyak produk atau banyak menu, apakah semua dilihat atau sampling Oke, Pak? iya Atau gimana apabila Pak? Terima kasih. terdapat banyak menu atau apa ya kita itu ya kita sampling aja ya Bu seperti itu. Kita sampling kalau memang terdapat banyak menu yang penting ngikuti apa menu yang lagi diproduksi di hari itu aja di sampling tetap kita foto ya Bu itunya menu produknya yang di audit itu ya. Jadi auditnya saat hari hanya sampling untuk terkait produknya ya terkait produknya kita sampling, tapi kalau memang ada menu yang tidak diproduksi hari itu, kita mintakan ke pelaku usaha foto, foto menunya dan juga resep bakunya juga ada seperti itu. Baik, Pak. Iya, Fotonya berarti semua ya. iya, iya dipastikan menu-menu yang diproduksi resep bakunya ada ya, Bapak Ibu ya, ada apa? Ada Bahan-bahannya kan resep bakunya maksudnya bahan-bahan tiap produk itu kan. betul, betul, betul. Oke, ini kalau pelatihan auditor di tempat lain pasti kita disuruh membuat checklist ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau pelatihan di Halal Institute kita sediakan checklistnya ya seperti itu. Iya, jadi ini Bapak Ibu tinggal mengaplikasikan checklist yang kami sediakan saja ya. Jadi demonstrasi skill di unit kompetensi 3 adalah Bapak Ibu bisa mengaplikasikan checklist audit halal ya. Jadi di sini ada kriteria, klausul atau sub kriteria, sub klausulnya ya Bapak Ibu ya. Sama ada pernyataan Y, T sama TR ya. Jadi kalau Y berarti iya sesuai ya Bapak Ibu ya sesuai dengan kriteria SJPH. Kalau T tidak sesuai atau ketidaksesuaian seperti kita jelaskan di unit 2. TR tidak
relevan ya Bapak Ibu ya. Jadi ada Y, T, atau tidak relevan seperti itu. Ya di sini ada kebijakan halal. Ini ada kalimat-kalimat subklausulnya. Bapak Ibu ini ya pas audit visitasi observasi sambil wawancara sambil dicek poster kebijakan halalnya sudah ditempel atau belum seperti itu ya. Jadi sambil dari hasil observasi, wawancara, cek dokumen rekaman seperti itu ya Bapak Ibu ini apa namanya? Didapatkan temuan belum ditemukan bukti sosialisasi kebijakan halal ke eksternal supplier seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Kalau ada temuan-temuan ketidaksesuaiannya. Jadi kalau sesuai dicentangnya di bagian Y, kalau tidak sesuai dicentangnya di bagian T ya, Bapak Ibu ya, seperti itu. Iya, lalu ini ditanggung jawab eh, tanggung jawab manajemen puncak, dicek itu di SK tim halalnya. SK tim halalnya sudah jelaskan tugas tupoksi masing-masing anggota atau tidak. Kalau di SK-nya belum jelaskan tupoksi masing-masing anggotanya, berarti dijelaskan di sini belum ditemukan rincian tupoksi masing-masing anggota tim manajemen halal. Tim pelatihan internalnya juga dicek sudah lengkap semua atau belum. Misal belum ada post test atau mungkin ada pegawai baru yang belum diberikan pelatihan internal. Nah, ini juga ditulis di sini apa kalau ada temuan ada tidak sesuai, belum ditemukan pegawai baru belum diberikan pelatihan internal halal. Centang di bagian ini pelaku usaha, centang di bagian kolom T, pelaku usaha memiliki menyimpan bukti pelaksanaan pelatihan secara internal maupun eksternal. Nah, itu contohnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Pak Syukur silakan Pak Syukur. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Ingin tanyakan yang beda tidak sama tidak relevan nanti dia Oh, kategorinya tidak sama gimana? tidak. Oh iya, oke. Nah, Jadi ini agak kan membingungkan, misalkan terima kasih. ini ya Pak Syukur ya, misalkan Pak Syukur auditnya di industri ini ya, industri repacking daging ya, misalkan di industri repacking daging. Pertanyaan apa? Tapi di sini pertanyaan auditnya ngomongin penyembelihan seperti itu. Sedangkan yang diaudit itu dia hanya industri nge-repack daging doang seperti itu. Cuma industri ganti kemasan daging aja nggak ada penyembelihan. Jadi karena di situ apa yang kita audit itu udah nggak ada proses penyembelihan, kita ngisinya di tidak relevan seperti itu. Ini ya dicentangnya di kolom tidak relevan. PU pelaku usaha yang diaudit adalah industri pengolahan atau industri repacking, bukan merupakan RPH atau RPU. Seperti itu Pak Syukur. Oke, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya itu ya, jadi memang di jadi ini checklist auditnya umum ya Bapak Ibu ya, tapi tetap disesuaikan dengan pelaku usaha yang Bapak Ibu audit. Misalkan ini ada sertifikat halal kadaluarsa atau sertifikat halal lembaga halalnya tidak diakui oleh BPJPH contohnya ya centang di bagian B9 di kolom tidak sesuai di B9 dirumuskan kalimat ketidaksesuaiannya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi 5 kriteria itu diaplikasikan di checklist audit sini, mana yang tidak sesuai, ada SOP yang nggak sesuai, ada SOP yang tidak update, seperti itu. Misalkan di sini prosedur penerapan SJPH di bagian transportasinya dicentang, oh ternyata kita audit itu dia pakai jasa pengiriman, jasa logistik pengirimannya belum
bersertifikat halal seperti itu. Berarti ya tadi kita tulis di catatan auditornya ditemukan prosedur pengiriman atau pendistribusian produk akhir masih menggunakan jasa pendistribusian pihak ketiga yang belum bersertifikat halal. Iya, ditemukan prosedur pengirimannya kita tulis nomor prosedurnya juga ya Bapak Ibu ya, misalkan ditemukan prosedur pengiriman SOP nomor sekian sekian garis miring berapa itu ya biasanya. SOP nomor titik 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 yaitu belum masih menggunakan jasa pendistribusian pihak ketiga yang belum bersertifikat halal. Lalu centang di bagian prosedur penerapan SJPH, klausul kriteria 10 titik A titik F. Seperti itu ya Bapak Ibu Oh, ya. harus lengkap ya. Iya, disesuaikan dengan checklistnya Bu, seperti itu. Ini checklist ini yang ada di manual itu bukan ya? Checklistnya nanti itu Bu, sudah beda unit Bu, nanti kami sediakan. Oh, Iya, yang itu ada di manual beda cuma sama lebih detail. ya kalau yang borang itu yang mana ya, Pak? Borang ini Bu sama checklist audit, borang audit sama. Oh, sama ya, maksudnya ini ya. Iya. Tapi beda sama yang di manual SCPH itu ya. Betul, betul. Beda dengan manual SJPH kan karena kita kan audit eksternal, jadi checklist kita lebih detail ya Bu. Lebih detail. Seperti itu. Kalau yang di sana untuk internal. Betul, kalau Oh, checklist yang di manual itu checklist audit internal. internal. Oh. Oke. Ya, itu ya Bapak Ibu ya, ini Pak checklist Agam, diaplikasikan, disesuaikan dengan yang Bapak Ibu audit, nanti dipakai juga saat OJT ya. Oke, izin Pak Agam, ya dengan Pak Rahmat ya. mohon izin. Ini checklist ini kan disesuaikan dengan 5 kriteria SJPH ya. Betul. Dan misalnya kalau nanti ditemukan ada PU yang masih menggunakan SJH itu urutannya sama nggak atau kita nanti Oke, jadi iya PU yang menggunakan SJH sebenarnya sama ya Pak. Itu apa? Tapi kalau PU-nya masih menggunakan SJH, tetap kita jadikan itu ya Pak, tetap kita jadikan temuan ya, seperti itu. Tetap kita jadikan temuan, ditemukan bahwa SOP atau manual PU masih berdasarkan SJH atau regulasi lama ya. Jadi SOP-nya masih menjurus ke SJH sehingga masih belum update dengan regulasi baru. Tetap kita jadikan temuan ya, Pak Rahmat ya, seperti itu. Kita jadikan temuan di checklist kita, nanti pelaku usahanya yang mengupdate SOP atau manualnya sesuai dengan SJPH, regulasi yang terbaru saat ini. baik, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Tadi Bu Galuh mau bertanya ya? Tadi Bu Galuh ini kayaknya present. Pak Yunanto sebentar ya Pak. Iya, Tunggu. Tadi Bu Galuh mau tanya. Assalamualaikum Pak Agam. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya mungkin agak sedikit mundur ke belakang ya Pak Ya, nggak terkait apa-apa. report dokumentasi sosialisasi baik itu untuk supplier maupun internal. Nah, nanti itu kan bisa jadi buktinya ini dengan daftar kehadiran beserta dengan tanda tangannya itu ya Pak ya. Nah, namun Boleh, bisa. untuk kurun waktunya nih Pak, apakah beberapa periode terakhir, misal dalam ada 6 bulan sekali pelatihannya, nah apakah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir misalnya atau sejak NIB itu sudah terbit? Iya, jadi kalau untuk bukti sosialisasi itu per
tanggal dia sudah menetapkan itu ya Bu, per tanggal dia sudah menetapkan kebijakan halalnya. Iya, jadi per tanggal apa tanda tangan top manajemennya di kebijakan halal itu yang bukti yang perlu kita kolek ya, bukti sosialisasinya yang perlu kita kolek per tanggal penetapan kebijakan halalnya. Ya tiga apa per berapa bulan sekali seperti itu. Ya, itu yang perlu kita kolek. Per tanggal penetapan kebijakan halalnya ya Bu, kalau per tanggal dia punya NIB-nya kebanyakan nanti itu yang kita kolek. Baik, Pak. Terima kasih, Iya. Pak Adam. Oke, clear ya Bu Galuh ya. Iya, jadi bukti sosialisasi kebijakan halal internal eksternal dikoleknya per tanggal penetapan kebijakan halalnya oleh top manajemennya perusahaan tersebut. Iya, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sampai 5 kriteria SJPH di ini kan lagi ya sama ya kemarin bukti audit internal misalkan kita ini apa ngecek bukti audit internal ternyata dia ada proses produksi yang di subkontrakkan ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ada proses produksi yang disubkontrakkan seperti itu ya. Jadi audit internalnya juga harus mencakup tadi proses produksi yang disubkontrakkan ke pihak ketiga ya. Jadi kalau checklist audit internalnya belum mencakup pihak ketiganya ya berarti ya itu masih jadi temuan ketidaksesuaian. Ya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi di ini kan. Oke, nah ini untuk checklistnya juga ya penanganan produk tidak sesuai kriteria halal juga dicek SOP-nya. Dia masih bilang apa produk tidak sesuai kriteria halalnya di rework, di downgrade seperti itu. Nah itu juga ini ya masih tidak sesuai dengan Kepkaban 20 tahun 2023 ya ini. Itu ya Bapak Ibu ya, jadi dicek detil seperti itu. Dia penanganan produk tidak sesuai kriteria halal, misalkan itu ayamnya gagal sembelih atau ayamnya sudah mati di truknya sebelum sampai ke RPU-nya. Nah, itu penanganannya bagaimana ya dimusnahkan atau diolah jadi pakan ternak seperti itu ya dicek SOP-nya sama bukti berita acaranya ya Bapak Ibu ya berita acara pemusnahannya atau berita acara tadi diubah jadi berita acara penanganannya itu harus ini juga bisa ditunjukkan ke Bapak Ibu selaku auditor. Itu untuk ininya ya Bapak Ibu ya untuk tadi checklistnya. Iya tadi checklist untuk yang umum ya Bapak Ibu ya untuk yang umum. Terus untuk Bapak Ibu yang iya sama yang auditnya rumah potong hewan ya beda dikit ya Bapak Ibu ya. Jadi tim manajemen halalnya kan berarti ada juru sembelihnya, ada dokter hewannya juga, ada petugas stunningnya juga mungkin ya. Jadi di ini ada khusus untuk rumah potong hewan, rumah potong unggas ya Bapak Ibu ya khusus. Ya halalnya pelatihannya. Nah, jadi minimal itu ya ada 2 juru sembelih halal sudah pelatihan juru sembelih berbasis kompetensi atau sudah ada sertifikat kompetensinya juga ya Bapak Ibu ya untuk juru sembelih halal. Hewan yang disembelih juga harus ada surat keterangan kesehatan hewannya ya Bapak Ibu ya sudah harus ada surat keterangan kesehatan hewannya. PPH-nya prosesnya dipastikan alatnya tajam ya penyembelihannya juga tidak di apa hewan yang masih hidupnya tidak melihat hewan yang sedang disembelih itu disembelih seperti itu ya jadi kesejahteraan hewannya juga masuk ya di checklist
auditnya ini checklist audit RPHU, RPH. Penanganan penyembelihannya juga pastikan sesuai dengan itu ya kekaban SJPH-nya rumah potong hewan, rumah potong unggas. Ya, nanti ini diberikan ya Bapak Ibu ya. Oke, ya izin lagi kembali ke slide ya Bapak Ibu ya. Iya, ini kalau ini jarang ya Bapak Ibu ya, jarang banget perhitungan neraca massa ini untuk itu apa? Untuk gelatin, untuk produk kalsium yang dari tulang ya, untuk audit produk kolagen dari hewan yang disembelih seperti itu ya. Jadi jumlah bahan masuk sama dengan jumlah output keluarnya. Yaitu ya Bapak Ibu ya ikut hukum kimia ya Bapak Ibu ya, hukum Lavoisier. Jadi jumlah input sama dengan jumlah output. Hanya saja output itu kan itu ya tidak hanya produk akhir saja, tapi dari ada produk sampingannya juga, ada dari limbah cairnya juga seperti itu. Jadi jumlah input sama dengan jumlah outputnya juga ya, Bapak Ibu. Nah ini untuk simpelnya, untuk pembuatan gelatin ya. Inputnya dari tulang dari RPHA 12.000. Dari supplier tulang B ada 8.000. Total ada 20.000 ya Bapak Ibu ya. Total ada 20.000. Kemudian outputnya produk akhirnya gelatin 2.300, limbah padat cair sama produk samping susutnya ada 500. Ya berarti ini dihitung outputnya ada berapa, outputnya ada 20.000, ya berarti ini betul ya Bapak Ibu ya, kalau jumlah input sama dengan jumlah outputnya berarti neraca massanya betul, berarti yang ada di daftar bahan halalnya juga betul, supplier produsen tulangnya yang terdaftar seperti itu ya. Kalau jumlah outputnya jumlah outputnya berbeda dengan jumlah inputnya seperti itu ya berarti ada uh, tulang atau ada supplier tulang yang disembunyikan dari daftar bahan halal tersebut ya. Itu ya Bapak Ibu ya, jadi jumlah input sama dengan jumlah outputnya. Kalau jumlah outputnya berlebih atau tidak sesuai berarti ada supplier tulang, produsen tulang yang disembunyikan dari daftar bahan halal tersebut. Ya, ini sama seperti checklist tadi ya Bapak Ibu ya, di aplikasi checklistnya. Ya, pengambilan sampel nanti dijelaskan oleh itu ya, dari pembicara, dari UB terkait bahan-bahan yang diambil sampelnya ya. Jadi ya ini yang diambil sampelnya nanti dilakukan analisis di laboratorium halal ya Bapak Ibu ya, di laboratorium uji produk halal yang sudah ISO 17025 ya, itu ya Bapak Ibu ya. Yang dianalisis ya ini ya biasanya memang turunan hewan yang disembelih, kemudian minuman fermentasi, kosmetik yang dia kemungkinan tidak tembus air, waterproof, water resistant, barang gunaan, jaket kulit hewan, ya seperti itu ya Bapak Ibu ya, jaket kulit hewan, dompet kulit hewani, seperti itu. Nah itu yang dilakukan uji lab. Cuma nanti oleh bicara dari UB ya Bapak Ibu lebih dijelaskan lagi. Pengambilan sampel itu merujuk ke SNI ya Bapak Ibu ya, SNI pengambilan sampel padatan atau cairan. Nah, tadi kita sudah cek semua ya Bapak Ibu ya, yang ada di checklist audit itu sudah kita cek semua-muanya ya Bapak Ibu ya, dari implementasi kriteria 1 sampai kriteria 5 ya kita identifikasi ketidaksesuaiannya di kriteria apa, lalu kita susun ringkasan hasil
pemeriksaannya di berita acara. Iya, ini kita susun ringkasan hasil pemeriksaannya di berita acara saat pertemuan interim meeting. Ya, tadi kan kita di checklist auditnya sudah rumuskan ya Bapak Ibu ya, beberapa ketidaksesuaiannya. Lalu ketidaksesuaian itu kita copy paste ke berita acara ya Bapak Ibu ya. Jadi unit 3 ininya ada dua ya Bapak Ibu ya. Unit 3 ini formnya ada dua, form checklist audit dan berita acara. Iya, tadi kita sudah rumuskan beberapa temuan-temuan ketidaksesuaiannya. Nah, ini di berita acara kita copy paste ya Bapak Ibu ya, temuan-temuan ketidaksesuaian tadi ke form berita acara. Ketidaksesuaiannya apa yang tidak sesuai? Misal tadi ya, belum ditemukan bukti pelatihan internal, belum ditemukan rekap evaluasi proses-tesnya ya. Contoh di tadi SJPH, tadi ada kriteria A titik berapa. Nah, itu ditulis di bagian acuan. Atau kalau bingung kita bisa tulis aja ya seperti ini nggak apa-apa di acuan kriteria SJPH, komitmen dan tanggung jawab. Ya, jadi kalau bingung A titik berapa, B titik berapa, nah Bapak Ibu langsung ke kriteria utama SJPH-nya aja nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, acuan kriteria SJPH, komitmen, tanggung jawab, begitu juga bisa. Ditemukan tadi ya, sertifikat halal bahan kolagen impor kadaluarsa, masa berlakunya. Kriteria SJPH B titik 9. Kalau bingung, terus saja SJPH kriteria bahan. Ya, itu ya Bapak Ibu ya untuk di form berita acaranya. Di copy paste ketidaksesuaiannya ke sini, tidak sesuai dengan referensi acuan apa. Kriteria PPH, kriteria bahan, kriteria produk, dan sebagainya. Prosedur tertulis masih mengacu ke 11 kriteria SJH, khas 23.000 belum diupdate. Nah, ini berarti kalau terkait prosedur proses ya Bapak Ibu ya, berarti dia tidak sesuai kriteria PPH atau proses produk halal. Iya, nah itu ya Bapak Ibu ya, ini contohnya di copy paste ke kolom ketidaksesuaian berita acara, acuannya apa, tanggal perbaikannya ya setelah tanggal hari audit, tapi diusahakan kurang dari 15 hari kerja. Yaitu ya ada dua form ya Bapak Ibu ya, demonstrasi skillnya ya di unit 3 bisa mengaplikasikan checklist audit, bisa mengaplikasikan form berita acara juga. Oke, nah ini kemudian balik setelah tadi kita itu closing meeting ya Bapak Ibu ya, setelah tadi kita cek tadi form-form checklistnya, form checklistnya sudah kita periksa, kemudian berita acaranya sudah kita identifikasi tadi ya ketidaksesuaiannya di kriteria apa saja, lalu kita closing. Iya, lalu kita lanjut closing meeting ya, Bapak Ibu ya, lanjut ke closing meeting, dijelaskan tadi ketidaksesuaiannya di kriteria apa-apa saja, terus disampaikan juga kesimpulan hasil auditnya ya, Bapak Ibu merekomendasikan atau tidak perusahaan itu untuk mendapatkan sertifikat halal, direkomendasikan dengan revisi minor, dengan revisi mayor, ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Rekomendasi hasil auditnya, kesimpulan hasil auditnya, dan kalau misalkan ada yang sanggahan ya Bapak Ibu ya, ada yang menyanggah ya kita
ditanggapi juga baik-baik, ditunjukkan ininya dengan standar Kepkaban 20 tahun 2023-nya ditunjukkan. Nah, kalau nyanggahnya marah-marah ya nggak perlu kita terima ya Bapak Ibu ya kalau nyanggahnya marah-marah atau apa. Tapi kalau menyanggahnya dengan dokumen perbaikan atau tadi pas di audit dokumennya nggak ketemu lalu langsung ngasih sanggahan berupa bukti-bukti yang memang valid. Nah, itu bisa kita terima ya sanggahannya saat closing meeting. Ya, ini kan disampaikan tadi ya rikasan hasil auditnya. Lalu saat closing disampaikan juga tahapan setelah auditnya itu ya Bapak Ibu ya tahapan setelah hasil audit onsite-nya itu. Setelah ini kami akan menunggu tindakan perbaikannya dari Bapak Ibu. Lalu eh, kita akan buatkan laporan finalnya yang nanti akan kami sampaikan ke Komisi Fatwa MUI. Dari Komisi Fatwa MUI akan rilis ketetapan halal. Ketetapan halalnya akan dikonversi menjadi sertifikat halal perusahaan Bapak Ibu. Nah, itu nanti itu ya Bapak Ibu ya disampaikan tahapan setelah auditnya, dikolek bukti perbaikannya, buat laporan final dan dibawa ke rapat Komisi Fatwa. Kemudian disampaikan juga kalau ada keluhan dan bandingnya. Apabila ada keluhan, banding disampaikan ke email LPH kami bersamaan dengan bukti keluhan dan bandingnya. Iya, tanda tangan di daftar hadir closing ya, Bapak Ibu ya, tanda tangan di daftar hadir closing, ditekankan lagi kerahasiaan hasil auditnya, seperti itu. Sampaikan apresiasi juga karena perusahaannya sudah memilih LPH Bapak Ibu di antara seratusan LPH yang sudah ada di Indonesia sekarang ya, Bapak Ibu, jadi apresiasi juga. Iya, ngisi daftar hadir untuk closing meeting. Kemudian kalau ada proses audit lanjutan, misalkan kalau masih ada outlet atau pabrik cabangnya yang mau diaudit besok atau lusanya lagi, nah itu juga disampaikan juga. Nah ini berita acaranya, contohnya berita acara nanti tiap LPH ada formatnya ya, Bapak Ibu ya. Oke, ya ini sudah materinya sudah selesai. Tadi Bu Ponco kayaknya mau nanya lagi ya, silahkan Bu. Ya Pak Agam, ini mundur ke tengah. Oh ya, Jadi kalau misalnya di pelaku usaha itu produknya nggak hanya satu, berarti baik SOP, instruksi kerja, dan rekamannya juga nggak hanya satu kan Pak ya, merujuk ke produk mereka. Begitu atau? betul. Oh ya, Betul, ya SOP-nya merujuk ke produknya itu, dicocokkan dengan kriteria SJPH-nya, apakah proses produksi produknya itu sesuai dengan daftar bahan halal yang digunakan, proses produksinya bersih, higienis, seperti itu, Bu. semakin banyak rekamannya berarti juga semakin banyak Pak ya. Iya, jadi kalau ruang lingkupnya agak banyak, jadi kemungkinan SOP dan rekamannya juga ikutan banyak, Bu, tapi tetap ngerujuknya ke prosedur tadi itu aja ya, Bu, prosedur PPH, proses produk halal yang memang perlu kita cek seperti itu. Kalau menu-menu itu asalkan memang sudah ada resep bakunya merujuk ke daftar bahan halal, ya itu juga perlu kita cek juga. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Oke, untuk unit 3-nya tugasnya tidak sesulit unit 2 yang harus mencari temuan ya Bapak Ibu ya. Unit 3-nya tugasnya tadi ya Bapak Ibu ya mengaplikasikan checklist dan berita acara, tapi temuan-temuannya sudah kita kasih. Iya. Iya, studi kasusnya masih SPPG yang sama, temuan audit visitasinya cukup 10 ini aja ya Bapak Ibu ya. Temuan dari visitasinya
cukup 10 ini saja. Iya, temuannya cukup 10 ini, nanti 10 temuan ini di copy paste ya, Bapak Ibu ya, di copy paste ke checklist auditnya, di copy paste juga ke berita acaranya, di copy paste ke checklist audit tidak sesuai dengan kriteria atau sub kriteria yang mana, dicentang di kolom T ya, itu ya Bapak Ibu ya untuk ini tugas unit potensi 3-nya ya. Izin saya share dulu di grup besar. Maaf, Pak, tadi Oh iya, temuan ini cukup di copy paste aja, Pak ya? iya Nggak usah di copy diganti paste, bahasanya ya? betul, betul. Nyari temuan lagi nanti nambah lagi Pak tugasnya. Ini di copy paste, di checklist auditnya nanti dicentang di tidak sesuai dengan kriteria yang mana seperti itu ya Pak, Iya, dicentang di kolom T, nanti di berita acaranya juga di copy copy paste paste. aja ya. Oke, Betul. Pak. Terima kasih. Ini formnya sebentar saya share dulu. Jadi yang nyari-nyari temuan cukup di unit 2 aja ya Bapak Ibu ya. Yang nyarinya cukup di unit 3 LK3. Oke, iya file. Aduh, sampai batuk saya. Ini untuk form tugas-tugasnya ini ya Bapak Ibu ya, mohon dicek di grup besar pelatihan auditor halal 40. Iya, temuan-temuannya yang 10 ini ada di file LK3 studi kasus ya. 10 ini nanti 10 ini di copy paste ke checklist pemeriksaan, di copy paste di checklist pemeriksaan, terus dicentang di kolom T ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya, dicentang di kolom T. Nanti di berita acaranya juga di copy paste, nanti ditulis kriteria acuannya, kriteria apa. Ya, contoh, saya contohin satu ya Bapak Ibu ya. Ditemukan, ditemukan, apa ya, ditemukan food tray ompreng MBG, ditemukan ompreng MBG food tray, belum tertelusur dokumen kehalalannya. Nah, ini di copy, terus ini dipindahkan ke checklist auditnya ya. Ya, contoh dipindahkan ke checklist auditnya, ke checklist pemeriksaan, berarti masuknya ke kriteria bahan ya Bapak Ibu ya. Jadi yang ompreng food tray itu bahan kemasan, di ini kriteria bahan. Iya, dimasukkan ke catatan auditor, di copy paste, ditemukan ini belum ada dokumen pendukung halalnya. Berarti kalau belum ada dokumen pendukung halalnya, berarti kita centang di kolom T tidak sesuai. Ya, kolom T di bagian B9 ya, Bapak Ibu ya. Di di B10, Mak. Di B9, B10, pelaku usaha memiliki dokumen pendukung sertifikat halal terhadap bahan yang diwajibkan sesuai undang-undang. Iya, centang di kolom B9 memiliki dokumen pendukung berupa alur proses, COA, dan sebagainya. Nah, itu juga dicentang di kolom B10 nggak sesuai. Iya, jadi dicentang di kolom yang tidak sesuai ya, di subklausul yang memang nggak sesuai ya Bapak Ibu ya, B9 dan B10. Contohnya itu di kriteria
bahan. Terus di berita acaranya tinggal sama copy paste seperti tadi ya. Berita acara dipindah. Di mana berita acara? Iya, temuannya berarti tadi yang ompreng putrenya berarti iya di sini di copy paste temuannya tidak sesuai dengan kriteria apa tadi SJPH kriteria B B9 dan B10. Ya, atau boleh kalau bingung A titik sekian, B titik tadi, boleh langsung aja SJPH. SJPH kriteria bahan. Ya, itu ya Bapak Ibu ya untuk ininya. Ini satu sudah saya contohkan, jadi nanti Bapak Ibu tinggal 9-nya di mengikuti yang saya lakukan. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya, dipindahkan ke checklist audit dan berita acara. Oke, iya sih. Oke, silakan Bapak Ibu tadi yang belum absen silakan absen terlebih dahulu di unit 3. Tadi tugasnya yang 10 temuan itu tadi aja ya Bapak Ibu ya. Bisa sambil boleh dicicil dari sekarang. Dikumpulkannya besok sebelum role play ya Bapak Ibu ya. Dikumpulkannya besok sebelum role play. Role play jam jadi lupa saya jadwalnya ya Bapak Ibu. Role play role playnya malah jam 8 ya. Ya besok tugas yang ini jam 10 aja nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya role playnya ternyata pagi. Jadi ini yang ini besok jam 10 ya Bapak Ibu ya copy paste aja ke checklist auditnya dan ke berita acaranya juga. Permisi Pak Agam, Oh ya, silakan. dari format Word yang berita acaranya itu kan tidak ada bagian yang acuannya. Berarti nanti Mm-mm. untuk penulisan SJPH kriteria itu dimasukkan ke kolom ketidaksesuaian dan sesuaian saja nggak Pak? Iya, betul. Hanya untuk kolom yang ketidaksesuaian aja yang ditulis kriterianya. Ah. Oke, baik. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu Gevira. Ya Pak Ramadi silakan Pak. Terakhir ya Pak Ramadi tinggal semenit lagi. Kayak Ya, silakan Pak. Pak, singkat aja Pak. Itu kan selalu ada ini ya Pak ya, ada audit internal ya. Kalau perusahaannya itu baru dan mau operasional ngajukan halal, berarti nggak bisa ya. Dia harus operasional dulu ya Pak. Iya, harus operasional dulu, Pak. Operasional dulu ya sebulan atau 3 minggu seperti itu. Jadi tetap harus ada, dia harus operasional dulu, menerapkan SJPH dulu, baru bisa audit internal seperti itu, Pak. Jadi makanya yang perusahaan baru-baru memang harus itu dulu, Pak. Harus memang operasional dulu sekian minggu atau sebulan, menerapkan SJPH, baru bisa kita audit atau si perusahaannya bisa audit internal juga seperti itu. Baik. Iya, kita kan baru bisa tahu bukti SJPH-nya dari setelah dia operasional ya, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, ini akhir dari unit 3. Nanti kalau masih ada yang perlu ditanyakan, uh, silakan japri saya. Dengan senang hati saya akan bantu jelaskan sejelas-jelasnya. Oke, izin Bu Elia, punten. Iya, Mas Agam. Oke Saya ya masih Bapak belum Ibu izin saya kelihatan. ya, Oke. izin saya akhiri ya Bapak Ibu nanti ketemu lagi nanti sore di unit kompetensi pelaporan hasil audit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teruskan ke Waalaikumsalam. Mbak Elia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas Agam yang sudah mengisi sesi pembuka.